Mata Bukan Empat Mata bersama saya Marcella Lumowa, Miss Dispenser 2012. Can speak English dong. Ini sekolah bahasa dulu nih. Hello everybody, how are you? My name is Marcella Lumowa. This is my friend Cakalang Fufu. Cakalang Fufu. Cakalang Fufu, ngejar, betok. Caking sampai. Ketika saya tadi di belakang, di dekat nasi kotak tuh, saya menemukan ada tulisan, guratan tulisan yang ditulis oleh rekan saya. Judulnya Aku Adalah Aku. Karya karya CF Cakalang Fufu. Aku adalah aku. Kamu adalah kamu. Aku bukan kamu. Kamu bukan aku. Aku bukan dia. Dan mereka bukan aku. Namaku Renaldi. Anak desa tapi berprestasi. Semangatku berapi-api. Walau banyak caci maki. Ya, nggak apa-apa. So what? Kalau aku berkulit coklat keabu-abuan. So what? Kalau suaraku lebih terdengar seperti auman. So what? Kalau jumlah gigiku berlebihan. Tapi lihatlah aku sekarang, host fenomenal. Bahkan setiap satu episode bayarannya menembus batas psikologis. Pemirsa, mari kita sambut rekan setia saya, Sekolah bahasa Poli warga. Ya? Ini 3 bahasa loh, Inggris, Prancis, terus Italia. Lumayan. Hah? Coba. Apa? Jahitan itu ya? Masih bisa dikit-dikit nih, honi bisa. Oke. Bahasa Mandarinnya banjir kan licin. Very special Mas, karena kita kedatangan wanita cantik, berbenana sampai bernama Dena Rahman. Apa kabar Dena? Baik. Cantik banget ya Mas. Alhamdulillah. Tapi beda jauh hidungnya sama hidung saya Mas. Ya kalau dilihat benar-benar serius. Kasihan gak ada. Tapi Dena mungkin bisa cerita dulu ya. Kan kita tahu latar belakangnya Dena, lalu sekarang sebenarnya bagaimana sih ceritanya, singkatlah. Sekedar flashback gitu. Ya, cerita singkatnya adalah sebuah pencarian jati diri yang juga umumnya dilakukan oleh dan dialami oleh semua manusia gitu kan. Karena kita itu memang menjelang kita dewasa itu kita pasti mencari identitas diri kita. Siapa sih sebenarnya diri kita itu? Peran kita apa sih sebenarnya di dunia ini gitu. Nah, ya mungkin dan aku bisa dibilang aku telah menemukan akhirnya identitas diri aku sekarang, dan dulu aku memang dikenal sebagai namanya Renaldi juga, mungkin sama-sama sebel ya. Maaf ya, kalau kamu mungkin masih cocok ya. Kalau ini Renaldi lebih cocok Cakalang Fufu sebenarnya. Dibalik, kalau dulu namamu Renaldi sekarang jadi Pikil dong berarti. Terus aku memang udah dari kecil merasakan ada yang beda sama diri aku, dan aku reject my body. Aku tidak nyaman dengan diri aku saat itu. Umur berapa Den? Dari kecil aku juga lupa ya, karena itu kan bukan proses yang cepat. Maksudnya itu kan juga aku sempat bertanya-tanya gitu, apa sih yang terjadi sama diri aku ini, bener apa enggak sih? Terus apa nih, apakah orang lain juga merasakan hal yang sama? Rasa beda gitu. Yang kamu rasakan? Karena aku ngerasa memang aku dari kecil memang aku memang dulu tuh lemah lembut, maksudnya memang halus, tidak seperti kayak misalnya anak laki-laki yang lainnya yang suka main bola, yang bandel gitu loh. Aku memang aku dari kecil memang lebih feminin, terus aku lebih suka hal-hal yang dilakukan sama anak perempuan pada umumnya. Terus aku juga memang merasa susah sih memang kalau mau dijelasin, karena emang ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan gitu loh. Karena ini sesuatu yang dirasakan gitu. Jadi ya ada dorongan-dorongan dari dalam jiwa aku, sudah terasa dari aku masih kecil sekali.
dan akhirnya ya aku mencoba untuk be true to myself aja, aku jujur sama diri sendiri. Nah pasti kan prosesnya cukup panjang sampai akhirnya Dena berani gitu ya untuk ya jujur sama orang tua begitu, tapi pasti kan ada masa-masa ketika ya apa ya di dalam hati mungkin galau, mungkin itu masa suram lah istilahnya ya. Itu apa yang kamu rasakan pada saat itu? Depresi kah atau kamu waktu itu gimana ya? Kalau misalkan apapun kalau kita melakukan sesuatu hal yang dipaksakan, itu pasti keluarannya akan tidak maksimal, dalam artian kalau misalkan harusnya kita mau berkreasi atau kita mau bekerja atau apapun itu yang harusnya keluarannya 100%, cuman karena ada sesuatu hal yang kita tidak nyaman sama diri kita sendiri, akhirnya yang keluar cuma 60% atau 50%. Jadi nggak maksimal. Jadi aku tuh dalam menjalani hidup, apapun itu yang aku kerjakan, aku merasa tidak nyaman gitu. Jadi dalam bersosialisasi aku tidak nyaman karena aku merasa menutup-nutupi sesuatu. Di dalam lingkungan keluarga aku juga merasa tidak nyaman karena aku juga merasa menutup-nutupi sesuatu. Di depan publik juga aku tidak nyaman karena aku merasa bohong gitu loh sama diri sendiri dan sama sekitar aku. Jadi nggak enak aja gitu, kayak bawaannya gimana ya, nggak bisa dijelasin sih, tapi nggak enak deh. Kayak gitu. terbeban lah. Pakai pakaian laki itu rasanya risih. Tapi kalau pakai perempuan lebih enjoy. Ya, sama aja sebenarnya kayak di penjara, kayak terpenjara gitu loh istilahnya. Nah pada saat kamu takut dong pasti memberitahukan orang tua dong pasti ya. Itu pada akhirnya kamu cerita sama your parents gitu ya, your mom and your dad, itu sampai reaksi mereka gimana tuh Dan? Kalau aku kan sebelum berani berbicara terhadap mereka buka-bukaan gitu ya, pastinya aku mikir dulu, proses pemikirannya panjang gitu. Terus aku juga selama ini memang berusaha untuk memberikan yang terbaik buat mereka, dalam artian mereka itu selalu bangga sama aku akan hal prestasi akademis. Dari kecil aku sering ranking juara umum, jadi terus mereka tuh, aku akhirnya diskusi dulu kan sebelum, maksudnya aku cari tahu dulu gitu sebenarnya yang mereka takutkan tuh apa sih. Ternyata mereka tuh lebih concern terhadap future aku gitu loh. Ternyata mereka tuh takut kalau masa depan aku gimana kalau aku tuh kayak gini gitu, karena ini kan bukan sesuatu hal yang lumrah di masyarakat gitu. Akhirnya aku membuktikan dulu kepada mereka bahwa ya udah tenang aja, pilihan hidup aku ini udah aku pikirin matang-matang dan aku tuh udah tahu, aku termasuk orang yang udah punya plan ke depannya mau tahu apa gitu. Jadi sebelum aku bicara sama mereka, aku juga udah harus membuktikan kepada mereka bahwa tenang aja mah Pak gitu, kalau aku ini pasti akan sukses untuk jangan takut sama masa depan aku karena pilihan hidup aku karena kayak gini, karena aku udah tahu masa depanku mau kayak apa. Artinya dan buktinya juga udah ada gitu loh. Jadi aku kasih bukti dulu, aku kasih bukti nyata dulu sama mereka, baru aku akhirnya berani ngomong sama mereka setelah aku memang benar-benar mantap dan aku juga sudah yakin bahwa pilihan hidup aku ini tidak akan menjadi hambatan. Dan kamu siap dengan dan aku siap segala konsekuensinya di keluarga dan juga semuanya deh. Terus reaksi mama gimana? Karena aku menempatkan diri sebagai ibu nih ya. Kalau aku dalam posisi seperti itu, mungkin initial reaction atau reaksi pertama pasti aku histeris gitu ya, mungkin shock gitu ya. Shock gitu. Ya, ya namanya juga orang tua pada umumnya pasti mereka kan punya harapan yang baik ya untuk anak-anaknya. Mereka pengen pokoknya mereka pengen yang terbaik untuk anaknya. Pasti reaksi pertama mama waktu itu sih dia shock aja. Terus apalagi papa ya, dia sangat-sangat kaget gitu dan akhirnya keluar juga nih dari mulut anak gue istilahnya kayak gitu. Terus mungkin yang selama ini mereka takutkan akhirnya beneran gitu kan, menjadi nyata gitu. Cuman ya akhirnya mungkin setelah mereka mendengar keluhan aku, setelah mereka juga tahu dan aku jelasin keadaan aku dan ketidaknyamanan aku, mungkin mereka juga kasihan dan merasa apa ya, bukan simpati tapi merasa ya namanya juga orang tua kepada anak gitu ya, tetap mereka sayang pasti, tetap aja aku anaknya mereka gitu. Akhirnya ya lama-lama mereka menerima. Mas Renaldi waktu kasih tahu orang tuanya pengen jadi cover boy atau supermodel gimana Mas? Ya dia memang sudah turunan ya, jadi tahu. Cuma papa saya tuh waktu itu memang model. Oke.
sudah genetik, sudah in his blood. Jadi papa saya dulu model, mama saya juga model juga ya. Yang nggak model pohon pete semua tahu nggak? Nah kita ada sesuatu buat Dena nih ya, karena kita di sini tuh membagi-bagikan hadiah memang gitu. Karena dari koceknya Mas Tukul sendiri. Terima kasih Mas Renaldi. Kita panggilkan Koperman kita untuk malam hari ini. Koperman silakan. What is that? Wow. Oh, wow. Kostum apa ini sebenarnya? Ini sumpah gue nggak kelihatan. Wow, boleh tepuk tangan dong buat Koperman saya malam hari ini. Wow. Oke. Itu center kelas itu ya lah. Ini Spiderman. Koperman. Tapi suaranya tuh. Koperman apa tuh? Nggak kelihatan sumpah. Nggak apa-apa namanya kerja Pak. Iya, ternyata lebih bagus ditutup ya. Susah nyari duit ya. Kang Pepi. Kalau kamu susah ya jadi susah, mudah aja, mudah nyari duit gitu biar mudah. Ganteng-ganteng Mas. Oh pastinya. Dibuka dong. Ini Ada apakah di dalam sini? oh, kaget. Hebat. Nah, ini bukanya ini. Salah kalai. Abseupai. Iya. Kita hitung dari 100. Banyak. 1, 2, 3. Ini apa? Ini apa nih? Aduh, sakit dulu. Allah, nggak usah angkut plastik. Ini apa? Ini apa nih? Aduh. Itu apa, Den? Ini apa? Katanya dari kocek dia. Oh, ini bukan dari koceknya dia ya? Nggak tahu. Dari kocek Mas tenang Renaldi. aja. Itu apa? Itu apa, Den? Boleh kasih lihat nggak? Tas ya? Ini apa? Ini ada artinya nggak? Kak Pepi. Mungkin ada artinya itu. Ini apa? Tas apa ini? Ini tas favorit aku. Tas kesayangan. Coba lihat, mahal ya? Ya. Oh, oke. Kalau Ini kayak gini malah kayak bayi balita loh. jelek banget. Wah, ini dong. United Nations Children Fund, UN Center New York, USA untuk Renaldi Denada. Tanda tangannya dong. Michael Jackson. Wow. Ini apa nih, Den? Itu dulu waktu aku masih jadi artis cilik, waktu SD aku dapat penghargaan dari UNICEF. Kenapa bisa dapat penghargaan? Nggak tahu, mungkin dia memang mereka punya program, ya program apa namanya? Mungkin mereka memilih anak-anak dari masing-masing negara untuk diberi penghargaan. That's good. Karena kan dulu Michael Jackson juga hill dulu dan dia kan pecinta anak-anak. Iya. Lagian koper kasih kelincinya apaan sih? Enggak apa-apa. Maaf, silakan teruskan. Gak apa-apa. Kang Pepi emang pernah dapat penghargaan apa? Saya atlet terbaik Panjat Pinang. Wow, hebat, luar biasa. Panjat pindang menpanjat tembok tetangga. Kalau Mas Renaldi apa? Loh, pasti dong, lari tercepat. Jadi kalau orang-orang itu mesti kakinya dulu, ini mulutnya dulu. Oke. Kita bisa jangan kita bilang,